Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika tim saya kesulitan mengalahkan tim lawan yang menggunakan taktik dan strategi parkir bus. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, barangkali ada yang belum tahu apa itu strategi parkir bus di dalam game Top 11. Taktik atau strategi parkir bus di dalam game Top 11 yaitu ketika kita atau lawan tidak menempatkan striker murni di susunan tim inti dalam formasi tim tersebut guys. Biasanya mereka akan mengganti posisi striker dengan gelandang serang. Dan ini adalah salah satu contoh strategi parkir bus yang diterapkan oleh tim lawan dengan formasi 4-1-2-1-2 atau 4-4-2 diamond seperti formasi yang digunakan Pep Guardiola ketika menangani Manchester City di final Liga Champions musim lalu melawan Chelsea. Sekarang kita bisa melihat di sini formasi dan susunan pemain inti yang diterapkan tim lawan. Mereka tidak menempatkan striker murni di posisi penyerang dan menggantinya dengan gelandang serang kanan dan kiri. Dan di susunan pemain cadangan juga tidak terlihat seorang striker murni guys. Itu berarti mereka lebih kokoh di area pertahanan dan kemungkinan besar mereka akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan lawan dan mencetak gol. Jika kita lihat susunan pemain inti dari FC Galaxy, mereka memiliki pemain yang kualitasnya hampir sama. Dengan 9 pemain memiliki playstylist. Yang menjadi ancaman terbesar sektor serangan dari FC Galaxy yaitu dua gelandang serang kanan dan kiri yang memiliki playstylist penyerang sayap bertipe inside forward. Dua penyerang ini biasanya lebih dominan mencetak gol daripada memberikan umpan guys. Jika kita analisa saat mereka menguasai bola dan menyerang, ada 3 pemain yang fokus menjaga area pertahanan dan pemain lainnya bermain terbuka untuk membuka ruang agar pertahanan tim saya terbuka. Sepertinya mereka bermain untuk menguasai lebar lapangan dan beruntung umpan silang yang dikirim Busi tidak berbuah gol. Yang membuat mereka semakin solid ketika bertahan, pemain FC Galaxy menumpuk di area tengah lapangan. Mereka dengan cepat memotong aliran bola di area tengah dan melancarkan serangan balik cepat guys. Nomor punggung 15 yang sebenarnya berposisi di sayap kanan menusuk area tengah dengan kecepatan dribble yang bagus sehingga bisa melewati pertahanan tengah tim saya dengan mudah. Tendangan dari luar kotak penalti meluncur deras masuk ke gawang tim saya dan gol tercipta. Di menit ke-14 membuat FC Galaxy unggul 0-1 di awal babak pertama. Tertinggal 0-1 di babak pertama, Chelsea berupaya menyerang untuk menyamakan kedudukan. Berawal dari umpan Bosingwa yang diterima dengan baik oleh Mo Salah, pemain yang sama seperti Leverkusen yang tidak memiliki playstylist pengecoh pertahanan FC Galaxy sebelum mencetak gol. Saleh berhasil melakukan tendangan keras yang tidak bisa dihentikan oleh dua combo playstylist FC Galaxy. Bola datar meluncur deras masuk ke jala FC Galaxy tanpa bisa dihentikan penjaga gawang dan Saleh berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1 di menit 17. FC Galaxy kembali melakukan serangan dari sisi kanan. Jamant yang memiliki kecepatan menggiring bola di area tengah melebar ke sisi kiri pertahanan tim saya dan memberikan umpan silang pada si kotak. Beruntung tendangan keras penyerang sayap ini berhasil digagalkan oleh bek no nonsensi DC. Skor masih 1-1 di menit ke-25. Jika tim saya ketika bertahan akan menyisakan beberapa pemain di area depan, tidak halnya dengan FC Galaxy. Pemain mereka sangat fokus membantu pertahanan. Ketika penyerang saya menusuk ke dalam kotak penalti, mereka akan dengan cepat mengepung dan menutup pergerakan pemain saya dengan cepat untuk merebut bola dan membuangnya sejauh mungkin guys. Mari kita lihat ketika tim saya bertahan. Ada beberapa penyerang saya menunggu di area depan, berjaga-jaga dan menunggu bola untuk melakukan serangan balik cepat. Tapi hal itu tidak mudah dilakukan karena lawan memiliki pemain bertahan yang disiplin. Pemain mereka tidak semuanya ikut menyerang, melainkan menunggu di area tengah untuk menjaga penyerang saya dengan ketat di area tengah lapangan guys. Wagner yang menggiring bola dari sisi kiri memberikan umpan silang tapi bola berhasil dibuang sejauh mungkin. Mereka bermain bagus di area tengah lapangan seperti terciptanya gol pertama ketika mereka berhasil merebut bola di area tengah dan mencetak gol dengan serangan balik cepat.
Kali ini mereka melakukan hal yang sama dan Matt berhasil menerima umpan pendek dari rekannya dan dia berlari menusuk area tengah melewati dua pemain bertahan dengan cepat. Beruntung kali ini Peter Cech bermain bagus dan bisa menggagalkan serangan dari penyerang False Nine ini guys. Dan dia manajer dari FC Galaxy belum melakukan perubahan di babak pertama. Stan Kopic, pemain Chelsea yang berposisi sebagai gelandang tengah, bermain tidak cukup baik dengan performa 5,9. Itu pertanda kita harus menggantinya dengan pemain lain di bangku cadangan guys, untuk memperkuat area tengah lapangan di sisa waktu. Dan ketika kita mengalami pertandingan yang sulit, jangan takut untuk mencoba hal baru dengan mengganti pemain, strategi, dan formasi. Di babak pertama saya menggunakan taktik menyerang dan di babak kedua saya coba bertahan. Jika ketika menyerang saya menerapkan gaya umpan pendek, kali ini saya coba menggunakan umpan panjang. Karena pemain saya sudah mulai kelelahan, kita bisa rubah gaya tekanan tinggi menjadi rendah agar pemain tidak kelelahan di babak kedua, dan gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Gaya tackle mudah agar pemain tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu yang bisa saja berakibat fatal guys. Michael masuk menggantikan Stan Kopic di menit 52. Tidak diduga, Sagna mencetak gol untuk membawa FC Galaxy unggul 1-2 di awal babak kedua setelah tendangan yang mengarah ke pojok gawang tidak bisa ditepis oleh Peter Cech. Sagna yang baru saja mencetak gol ditarik keluar dan digantikan oleh Sarkam di menit 58. Eden Hazard bermain tidak cukup baik. Saya akan memasukkan Thiago Motta untuk bermain di babak kedua ini guys. Motta masuk menggantikan Hazard di menit 68. Masuknya Thiago Motta membuat permainan tim lebih baik. Gelandang bertipikal pengumpan ini langsung memberikan kontribusi untuk timnya di babak kedua dengan memberikan assist untuk Michael. Entah itu Motta atau Michael, mereka berdua sama-sama masuk di babak kedua dari bangku cadangan, tapi memberikan kontribusi yang luar biasa untuk tim, dan Michael berhasil mencetak gol penyama kedudukan guys di menit 73 dan skor untuk sementara 2-2. Wagner yang sempat bermain bagus diganti oleh Leeuwenhoek. Saya juga akan mengganti Bosingwa yang performanya jelek di awal babak pertama dengan nilai 5,5. Mereka melakukan hal yang sama pada gol yang ketiga, yaitu memanfaatkan lemahnya lini tengah Chelsea. Kerjasama antara penyerang False Nine dan inside forward ternyata membuahkan hasil. Umpan silang dari False Nine berhasil diterima dengan baik oleh Skotak. Tendangan jarak dekat tidak bisa dibendung meskipun Michael berusaha payah menghentikannya. Gol tercipta di menit ke-77. Untuk sementara FC Galaxy unggul 2-3 atas Chelsea. Jelas kemenangan sudah di depan mata FC Galaxy, andai saja Sarkam tidak melakukan pelanggaran. Dia menarik kaos lawan hingga jatuh di dalam kotak penalti guys. Penalti untuk Chelsea. Drogba berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mencetak gol dari titik putih. Skor menjadi 3-3 di akhir babak kedua. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua tim tapi tidak membuahkan hasil di babak kedua. Sama-sama menerapkan strategi bertahan di babak tambahan waktu. Kedua tim tidak bisa mencetak gol hingga wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan dan masuk babak adu penalti. Christensen sebagai penendang pertama dari FC Galaxy sukses mencetak gol ke gawang Chelsea. Harapan menang kembali tumbuh di benak pemain Galaxy setelah tendangan Mo Salah yang mengarah ke kanan berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang FC Galaxy. Penendang kedua kesebelasan sama-sama berhasil mencetak gol setelah kegagalan Mo Salah. Hingga akhirnya kesempatan Dai datang. Dia ditugaskan menjadi penendang karena memiliki keahlian khusus, tapi sayang sekali tendangannya meleset ke sisi sebelah kiri penjaga gawang Chelsea Peter Cech. Skor menjadi imbang 2-2 dan itu membuat kemenangan untuk Chelsea kembali terbuka. Kedua tim melanjutkan babak adu penalti. Gol demi gol tercipta dari kedua kesebelasan. Hingga waktunya pemain FC Galaxy yaitu Sarkam menjadi eksekutor atau menjadi penentu kemenangan. Dia terlihat tidak percaya diri karena di akhir babak kedua membuat timnya harus kebobolan. Drogba yang menjadi penendang berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Memaksa laga berlanjut ke babak extra time dan berlanjut ke babak adu penalti, dan sekarang giliran Lampard yang mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Sarkam bersiap mundur 2 langkah dan sayang sekali bolanya berhasil ditangkap dengan baik oleh Peter Cech. David Luiz menjadi penentu kemenangan Chelsea atas FC Galaxy. Tendangan kerasnya tidak terbaca oleh penjaga gawang lawan dan pertandingan berakhir dengan skor 5-4 untuk kemenangan Chelsea. Memang jika kita lihat dari kualitas mutunya FC Galaxy sedikit lebih diunggulkan.
Tapi hasil berkata lain, meskipun mereka bermain dengan baik saat pertandingan, tapi faktor penentu saat kita memasuki babak adu penalti yaitu keberuntungan guys. Untuk penguasaan sendiri, tim saya lebih dominan dengan 52% penguasaan bola. Dan dari total tembakan, tim saya juga lebih dominan dengan melakukan 16 kali percobaan, 11 tepat sasaran, dan 3 berbuah gol. Tapi untuk efisiensi tembakan, FC Galaxy sedikit lebih unggul 38% karena lebih sedikit melakukan percobaan tembakan tapi banyak yang tepat sasaran guys. Tim saya juga lebih dominan menyerang dari area tengah, sedangkan FC Galaxy lebih banyak melakukan serangan dari sisi kanan dan mereka lebih banyak melakukan pergantian pemain hingga 5 kali. Dan untuk umpan sempurna, FC Galaxy lebih unggul, mungkin karena mereka konsisten menggunakan gaya umpan perpaduan, sedangkan saya merubah umpan dari pendek ke panjang yang membuat efisiensi umpan terkadang tidak akurat. Dan sepertinya mereka menggunakan gaya tackle keras dengan melakukan 30 kali tackle dan 21 pelanggaran. Untung saja hanya satu pemain yang diganjar kartu kuning. Didier Drogba menjadi man of the match di pertandingan kali ini dengan performanya yang sangat bagus. Di pertandingan kali ini saya melakukan 3 pergantian pemain yang cukup efektif dengan mengganti pemain yang bermain jelek, sedangkan FC Galaxy lebih banyak melakukan pergantian. Tapi sayang sekali manajer FC Galaxy melakukan kesalahan dengan menarik keluar pemain yang bermain bagus dan mempertahankan pemain yang performanya jelek guys. Wah, terima kasih banyak buat Bang Apex Mourinho dan Bang Devan yang telah hadir mendukung tim saya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.